kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah dengan taqwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kunci terjamin segala kemudahan dalam segala urusan, bahkan kunci rizki taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan takwa kepada Allah dijamin orangnya diselamatkan dari siksa neraka jahannam. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Takwa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari larangan Allah. Takwa berupaya menjauhkan dan mencegah diri dari kemurkaan Allah dan membuat batas supaya jangan sampai mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwalah kepada Allah, di pasar bertakwalah kepada Allah, dalam rumah bertakwalah kepada Allah, di jalan bertakwalah kepada Allah, dan dimanapun kita berada kita selalu merasa Allah menguasai kita. Saya pernah membaca dalam sejarah di salah satu masa ketika seorang khatib naik mimbar dan mengingatkan bertakwalah kepada Allah, semua yang di masjid menangis. Mereka sudah tahu sejarah dalam apa itu takwa kepada Allah. Malulah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Ma'asyiral muslimin, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umur. Masih kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur modal besar, umur yang telah dilalaikan oleh banyak manusia. Bahkan terhadap umur Allah berfirman manusia itu sangat merugi, sampai Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia merugi karena mereka tidak memperhatikan umurnya dan waktunya. Umur yang diberikan oleh Allah langkah demi langkah akan kita wajib bersiapkan tanggung jawabannya di hadapan Allah, akan dipertanyakan oleh Allah. Allah berikan berapa umur kita dan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun umur kita dibanding ummah yang terdahulu masih sangat minim, bahkan umur ummah yang terdahulu ada yang sampai 1000 tahun. Kalau standar umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70, sedikit yang melalui itu. Tapi di dalam umur yang begitu singkat dibanding umur ummah yang terdahulu, diberikan oleh Allah karunia-karunia yang tidak didapat oleh ummah-ummah yang sebelum kita. Umur begitu singkat, tapi pahala amalannya begitu banyak. Jaga salat 5 waktu, dapat pahala 50 kali salat. Barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, dibalas oleh Allah 10 kali rahmat. Haji yang mabrur tidak ada balasan selainkan surga. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka jahannam 100 tahun. Orang-orang yang bersedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah. Dan sedekah terjamin husnul khatimah, bahkan Allah mengganti yang lebih baik. Malam Lailatul Qadar 1 malam, tapi nilai pahalanya 83 tahun. Belum tentu umur kita bisa 83 tahun. Inilah umur umat Nabi Muhammad yang begitu singkat dan begitu pendek terhadap ummah-ummah yang terdahulu, tapi begitu luar biasa karunia Allah di dalam beramal saleh. Baca Al-Quran bukan 1 ayat, bukan 1 halaman, bahkan 1 huruf 10 kebaikan. Dalam salat berapa kali kita baca Al-Fatihah? Di luar salat berapa kali kita baca Yasin? Berapa kali kita baca surah yang lain? Bahkan antara kemudahan yang telah terbukti
Al-Quran itu mudah. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran langsung mampu menghafal beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ini semua jamaah sekalian merupakan karunia dan kenikmatan yang wajib kita syukuri dan kita maksimalkan dalam singkat umur kita ini agar yang terisi berguna, bermanfaat, supaya kita terjamin selamat dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin, salah satu kesempatan yang cukup mulia tapi tidak diperhatikan oleh manusia, musim-musim beribadah seperti Ramadan, seperti 6 hari Syawal, dan kita beriktikaf di malam-malam. Dan ada musim lagi begitu pentingnya, bahkan musim emas, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi umat Islam akan menyambut bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haji. Bulan Dzulhijjah datangnya sesudah bulan Dzulqa'dah, dan bagi umat Islam bulan Dzulhijjah adalah bulan terakhir di tahun Hijriyah. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan kemuliaan 10 hari Dzulhijjah, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Sampai ada berbeda pendapat antara ulama mana yang lebih mulia dan lebih utama, apakah 10 malam akhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking dua-duanya kemuliaan memiliki yang luar biasa. 10 malam Dzulhijjah, 10 malam di bulan suci Ramadan memiliki malam yang begitu agung adalah malam Lailatul Qadar. Di 10 hari pun memiliki kemuliaan hari yang agung adalah hari Arafah. Bahkan hari Idul Adha, yang bagaimana umat Islam memberikan sembelihannya kurban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hari sebagaimana di bulan malam Ramadan Allah membebaskan hamba-hamba dari neraka Jahannam, di hari Arafah Allah pun membebaskan hamba-hamba dari neraka Jahannam. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min al-'ashr." Qalu wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal salih pun, tidak ada amal salih pun yang sangat dicintai Allah sebagaimana amal salih di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tidak ada amal salih pun yang sangat dicintai Allah sebagaimana beramal salih di 10 hari pertama Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun orang berjihad fi sabilillah," kata Rasulullah, "masih berjihad fi sabilillah kecil bagi amal salih yang lainnya di 10 hari pertama Dzulhijjah." Salah satu sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Karena hari ke-10 hari raya Idul Adha tidak boleh berpuasa. Dan tanggal 11, 12, 13 yang dinamakan hari-hari tasyriq tidak juga boleh berpuasa. Tapi coba bayangkan bagaimana kalau kita bisa menjaga dan menghidupkan sunnah berpuasa. Karena kita Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada amal salih yang dicintai Allah selainkan beramal salih di 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama. Di antara lain berpuasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Jamaah sekalian, tadi saya menyebutkan sebuah hadis yang sahih. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Bagaimana kalau puasa 9 hari? Amal salih yang lain bersedekah. Amal salih yang lain menjaga baca Al-Quran. Amal salih yang lain kita bisa menamalkan zikrullah. Zikir ini termasuk amalan yang sangat sederhana dan tidak ada di antara kita yang tidak bisa berzikir. Saking mudahnya zikir, boleh berzikir dalam keadaan apapun. Berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh, sambil jalan boleh, sambil makan boleh, naik motor boleh, naik mobil boleh, dimanapun kita berada boleh. Berzikir kepada Allah tidak harus berwudu. Berzikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblat.
bagaimanapun keadaannya, zikrun kepada Allah. Bahkan seluruh amal ibadah Islam tujuannya untuk mengagungkan dan membesarkan nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salah, Allah mengajarkan kita untuk segera tunaikan salat Jumat. Tapi bagaimana kalau habis Jumat? Allah ingatkan apa lagi? Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard, silahkan bergerak di bumi, carilah rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jangan lupa berbanyak zikir kepada Allah. Bahkan ibadah haji yang tidak terlepas daripada zikir, Allah masih mengingatkan selepas haji pun jangan lupa berzikir kepadaku, kata Allah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah habis haji dan manasik haji, berzikirlah kepada Allah. Bahkan salat kita sendiri yang tidak terlepas dari isi dari awal takbir sampai salam dengan penuh dalam zikir, Allah masih mengingatkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikirlah kepada Allah lebih besar dan lebih mulia.